Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perbedaan gravitasi Newton dengan gravitasi Einstein sebagai penugasan mata kuliah Bahasa Indonesia dan penulisan ilmiah. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Farizulan Firdaus dengan NIM 225055697 TK 55359. Pada presentasi kali ini kita akan membahas 3 subbab, yaitu kita akan mempelajari tentang gravitasi Newton, kemudian kita akan mempelajari gravitasi Einstein, dan harapannya kita akan mendapatkan kesimpulan perbedaan antara gravitasi Newton dengan gravitasi Einstein. Jadi kita masuk dalam materi gravitasi Newton. Jadi asal-usul gravitasi Newton itu ketika Newton sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian mengamati apel yang terjatuh di atas pohonnya, dan Newton melakukan riset, dan dia menemukan adanya gaya gravitasi. Jadi dalam hukum gravitasi Newton mengatakan setiap benda atau objek bermassa akan cenderung menarik benda bermassa lainnya melalui gaya membentang di antara dua benda tersebut. Jadi kita bisa menggarisbawahi bahwa setiap benda yang memiliki massa akan cenderung menarik benda yang memiliki massa lainnya dengan diantarai oleh jarak antara dua benda tersebut. Jadi rumus gaya Newton di sini kita dapat simpulkan bahwa F yaitu gaya tarik antara dua benda sama dengan G adalah konstanta gravitasi, dengan G sama dengan 6,72 dikali 10 pangkat min 11. Nah, G ini dikalikan dengan massa masing-masing benda, kemudian dibagi jarak kuadrat antara kedua benda. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa gaya tarik antara kedua benda berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat jarak antara kedua benda. Sehingga jika massa masing-masing benda lebih besar, maka gaya tarik antara dua benda maka akan semakin besar. Dan jika jarak antara kedua benda ini semakin besar, maka gaya tarik antara dua benda ini akan semakin kecil. Sebagai penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Jadi dalam video tersebut kita bisa melihat bahwa memang benar adanya benda yang memiliki massa akan melakukan gaya tarik-menarik di dalam ruang hampa. Jadi di gravitasi Newton ini, Newton beranggapan bahwa semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik yang dimiliki oleh benda tersebut. Dan Newton ini beranggapan bahwa gaya gravitasi itu bergerak dengan kecepatan yang tidak terbatas. Oke, lanjut kita akan membahas tentang gravitasi Einstein. Jadi Albert Einstein ini datang dengan teori gravitasi yang benar-benar menjelaskan asal-usul gravitasi, bukan hanya tentang menggambarkan dampaknya saja. Jadi gravitasi Newton itu yang telah kita pelajari tadi hanya menjelaskan tentang pengaruh gravitasi terhadap benda. Sedangkan gravitasi Einstein ini juga bisa menjelaskan tentang asal-usul gravitasinya. Jadi Einstein ini menunjukkan secara matematis bahwa gravitasi adalah hasil dari warping atau lengkungan ruang dan waktu, yang terdiri dari kain ruang waktu yang sama. Kita bisa menggarisbawahi di sini bahwa gaya gravitasi Einstein adalah lengkungan ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu tersebut kita ilustrasikan sebagai kain. Untuk memudahkan kita berimajinasi tentang gagasan Einstein, maka kita bayangkan saja sebuah bola bowling yang ditaruh di atas trampolin. Maka permukaan trampolin ini akan melengkung ke bawah, bukannya menjadi datar. Jadi kita misalkan bahwa bumi ini kita ibaratkan bola bowling, dan
ruang dan waktu ini, garis ruang dan waktu ini kita ibaratkan dengan kain. Nah, jadi ketika bola bowling ini ditaruh di kain ini, maka kain ini akan membentuk lengkungan. Nah, lengkungan ini kita namakan gravitasi. Jadi jika ada objek yang ada di berada di lingkungan ini, otomatis objek itu akan mengitari bola bowling sesuai dengan uh, orbitnya di garis lengkung kain ini. Oke, sebagai tambahan referensi, mari kita simak video berikut. Oke, jadi kita ketahui bahwa bumi itu setiap tahunnya mengitari satu putaran mengitari matahari. Jadi kita tahu bahwa matahari ini memiliki massa yang lebih berat, massa yang lebih besar daripada bumi. Sehingga bumi ini mengelilingi matahari ini sesuai dengan lengkungan ruang dan waktu. Kita ambil contoh lain, misalnya ada asteroid yang mendekati bumi, maka asteroid ini otomatis akan mengelilingi matahari sesuai dengan lengkungan garis lengkung ruang dan waktu. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa gravitasi adalah titik tengah lengkung sampai titik terluar lengkungan ini kita namakan gravitasi. Jadi kita mendapatkan kesimpulan tentang perbedaan gravitasi Newton dengan gravitasi Einstein. Jadi gravitasi Newton adalah gaya tarik-menarik antara kedua benda yang bermassa. Sedangkan gravitasi Einstein adalah hasil dari ruang waktu yang melengkung. Dan di gravitasi Newton ini hanya membahas tentang pengaruh gravitasi terhadap benda, sedangkan gravitasi Einstein ini juga membahas tidak hanya pengaruh gravitasi terhadap benda, tapi juga dapat menjelaskan asal-usul gravitasi. Di gravitasi Newton, alam semesta terdiri dari ruang dan waktu yang terpisah. Sedangkan di gravitasi Einstein, ruang dan waktu adalah satu kesatuan yang membentuk suatu hal di alam semesta dan memengaruhinya. Jadi di gravitasi Einstein ini, ruang dan waktu itu kita ibaratkan kain, yang dimana jika ada massa di atas ruang dan waktu itu, maka kain tersebut akan membuat lengkungan. Kemudian di gravitasi Newton, gaya gravitasi dapat bergerak dengan kecepatan yang tak terbatas. Nah, di sini dibantah oleh teori Einstein bahwa tidak ada apapun di alam semesta yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Jadi Einstein ini percaya bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada yang lebih cepat daripada cahaya. Besaran kecepatan cahaya itu besarnya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per S kuadrat. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.